Mereka bergabung dengan ISIS melalui beragam cara. Ada yang melalui perjalanan ibadah ke Suriah, kemudian menggunakan paket wisata ke Turki yang berbatasan dengan Suriah, serta mendapat tawaran beserta iming-iming hidup sejahtera ketika bergabung dengan ISIS. Inilah bagian dari video berdurasi 8 menit yang diunggah di situs YouTube. Tidak jelas di mana video ini diambil. Yang jelas tampak ada sejumlah orang yang diduga merupakan warga negara Indonesia, lengkap dengan memegang amunisi dan senjata AK-47, tengah berjalan di pinggir pantai yang sepi, seperti tempat latihan militer mereka. Kami, ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung dan berada. Propaganda dari ISIS yang paling menggiurkan buat keluarga Raihan waktu itu apa ya? Ya itu, kehidupan lebih baik, terus utang bahkan mereka ganti, walaupun hutangnya di negara kita sendiri gitu, bakal mereka ganti. Terus biaya hijrah juga diganti sama mereka. Ya, pokoknya rumah gratis, listrik gratis, air gratis, gas gratis, semuanya gratis. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Glorifikasi ini kalau kita bisa maknai lebih dalam artinya ada sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena diksinya adalah narasi kemenangan itu adalah kejayaan jihad. Nah, ini soal diksi, soal propaganda, soal bagaimana kemudian BNPT atau Densus itu bisa berkolaborasi untuk melakukan pemetaan agar kemudian tidak menjadi liar. Pak Kris, apa komentar Anda? Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi mungkin kita bisa melihat dalam katakanlah seperti 2 tahun ini, alhamdulillah tidak terjadi serangan teroris yang terbuka atau open attack. Dan tetapi bila kita melihat di media sosial secara online, maka serangan ataupun propaganda, ajakan, rekrutmen, dan bahkan pendanaan terorisme itu terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Nah, terkait dengan hal ini, tadi yang disampaikan ada glorifikasi dan sebagainya, tentu ini pasti akan terjadi dan memang terjadi. Namun tadi bahwa kalau berbicara, mohon maaf, diksi ini jihad, kemenangan jihad dan sebagainya, nanti mungkin Pak Sufyan Sauri yang lebih paham untuk bisa menjelaskan. Tapi maksud saya adalah bahwa kami semua bersama seluruh stakeholder keamanan ini selalu memonitor dengan bekerja sama dengan komunitas intelijen kita, bagaimana apa yang terjadi di media sosial ini. Program ataupun kegiatan-kegiatan kontra radikalisasi melalui media sosial juga kita terus lakukan. Iya, ini yang sangat kita khawatirkan. Kalau dalam bahasa akademik itu namanya retaliasi. Jadi peristiwa yang ada di Syam hari ini atau Suriah itu bisa berdampak kepada situasi di Indonesia. Dan saya melihat ketika kita memonitoring di karangan para jihadis di dunia maya, sosial media, itu ungkapan-ungkapan euforia juga terjadi. Sampai saat ini? Sampai mereka ingin misalnya berangkat hijrah. Ini yang kemudian
yang akan dilakukan oleh Densus 88 maupun BNPT untuk memitigasi perkembangan di dunia maya. Bagaimana? Karena situasinya hampir mirip ketika adanya deklarasi Daulah Islamiyah Irak, Syam tadi, ISIS di 2014, 10 tahun yang lalu. Betul. Yang kemudian hampir ada 2.500-an warga Indonesia yang Wanita dan anak-anak. wanita, anak-anak, laki-laki berangkat semua ke sana. Kemudian 800 laki-lakinya terbunuh. Sekarang ratusan, nggak sampai ribuan ya, yang kemudian sekarang sedang menunggu pengadilan yang ada di Irak, Suriah, dan rata-rata dijatuhi hukuman mati yang laki-laki. Kemudian ada 600 perempuan dan anak-anak yang juga sudah hampir dewasa, yang sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai dilakukan pemulangan, repatriasi dari Suriah itu ke tanah air. Tapi gitu. dengan ideologis yang mereka tentu ini bawa. tentu ini di asesmen ulang, di profiling. Tapi rata-rata mereka memang trauma dan banyak juga yang nggak mau pulang karena mereka masih memimpi mereka akan dibebaskan oleh orang-orang ISIS. Ini yang kemudian yang dikhawatirkan, kemenangan HTS yang ada di Damaskus ini, setelah mereka menguasai Damaskus, adanya penumpang-penumpang gelap, orang-orang mutahamisin. Karena ajakan-ajakan itu sudah mulai ada gitu. Kemarin kita lihat ada beberapa cuplikan video orang Indonesia misalnya yang ada di Suriah yang ikut menaklukkan Damaskus tadi gitu. Kami sudah menang, kami alhamdulillah, Allah takbir semuanya dan sebagainya. Ini secara nggak langsung itu secara psikologis bisa memanggil-manggil lagi ya. Ini menjadi sugesti, Pak. Jadi ibarat orang itu terpacu lagi, yang mungkin teroris yang sudah tidur, yang sudah tiarap, ketika melihat ini ada kemenangan, itu bangkit lagi deh, semangat lagi. Jadi ini yang kita harus antisipasi, jangan sampai kemudian kita ini kan suka latah, Pak, kagetan gitu, gampang meleleh gitu. Dan latah gitu, akhirnya nanti ini malah berangkat. Ini kan situasi-situasi perang. Bagaimanapun kita juga sebagai aktivis deradikalisasi harus meyakinkan kepada kawan-kawan kita bahwa sebetulnya HTS menang itu bukan karena jargon-jargonnya seperti yang dulu tadi yang sudah dijelaskan Pak Mustafa. Tetapi transformasi ini bagaimana dia menjadi seorang yang moderat, ini yang harus kita perhatikan. Apakah ini juga bagian daripada taqiyah? Karena ada istilahnya taqiyah atau kitman atau tauriyah. Jangan-jangan mereka ini sedang menyembunyikan maksud dan tujuan. Oke lah, ini kita kesampingan dulu. Tapi yang jelas ada kompromi politik yang dilakukan oleh HTS. Contoh misalnya, dia mengikat perdamaian dengan orang-orang, misalnya Nuruddin Zanki atau Fasoil yang dulunya sempat bentrokan bersenjata dengan orang HTS. Tapi kemudian kali ini mereka bekerja sama, bergabung dengan Fasoil yang lain, lalu kemudian mereka membuat joint operation. Ini istilahnya semua belum menunjukkan wajah aslinya ya. Betul. Dan yang HTS juga membuktikan dia bahkan memerangi cabang-cabang Al-Qaeda. Misalnya kelompok Hurrasuddin. Yang kemarin saya nggak lihat aktivitasnya mereka ikut menyerbu Damaskus. Kenapa? Karena HTS dianggap berubah. Manhatnya dari Al-Qaeda, dia berpisah dengan Al-Qaeda dan itu juga dikecam. Dan Jolan ini juga dibuat hal yang buruk oleh kelompok-kelompok yang dulu yang pernah bergabung dengan Jolan ini.